Hai, kali ini kita akan membahas janji balas dendam oleh Iran ke Israel. Dalam konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya, Iran secara agresif melancarkan 2 serangan ke Israel. Nah, serangan pertama itu terjadi pada 13 April tahun 2024. Sedangkan serangan kedua terjadi pada 1 Oktober 2024 lalu. Serangan yang dinamakan dengan Operation True Promise atau operasi militer yang dilancarkan Iran untuk memenuhi janji balas dendam secara pasti terhadap Israel. Nah, pada serangan kedua ini, Iran membombardir Israel lebih dari 200 rudal. Nah, 200 rudal ini menghantam fasilitas militer dan fasilitas infrastruktur lainnya Israel. Serangan ini menghantam kota-kota besar di Israel seperti Tel Aviv dan juga Yerusalem. Nah, akibat dari serangan ini tercatat menewaskan puluhan orang dan ratusan orang lainnya luka-luka. Tapi yang uniknya itu, Iran dan Israel dulunya itu adalah sebuah negara atau dua negara yang memiliki hubungan yang harmonis. Oke, sebelum saya mulai ceritanya, saya ingin disclaimer dulu. Kalau semua informasi yang saya sampaikan kali ini itu adalah dari hasil baca-baca ChatGPT, Google, YouTube, maupun dan yang lain-lain. Jadi, jika ada perbedaan maupun kekurangan, teman-teman gak usah ragu untuk koreksi di kolom komentar. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini agar kami tambah semangat untuk membuat konten-konten yang menarik berikutnya. Oke, saya sudah mencoba untuk merangkum sejarah Israel dan Iran sesingkat mungkin, termasuk perbandingan kekuatan militer antara Iran dan Israel. Kita lihat siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua, khususnya di tahun 2024 ini. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita bahas bagaimana hubungan antara Iran dan Israel serta perbandingan kekuatan militer mereka berdua. So, let's get the ball rolling. Kalau gitu, kita mundur ke tahun 1948. Hubungan antara Israel dan Iran itu ternyata sangat akrab. Nah, bagaimana tidak? Pada tahun tersebut, Israel menyatakan kemerdekaannya dan Iran salah satu negara Islam yang mengakui keberadaan atau bisa disebut kemerdekaan Israel. Di bawah pemerintahan Shah Muhammad Reza Pahlavi, Iran dan Israel menjalin hubungan yang erat. Iran melihat Israel tuh adalah sebuah negara sekutu yang strategis untuk melawan negara-negara Arab di Timur Tengah. Nah, kedua negara tersebut bekerja sama di berbagai bidang, termasuk pertanian, militer, intelijen, dan pengembangan senjata nuklir. Israel membantu melatih angkatan bersenjata Iran. Nah, sementara Iran menyediakan minyak yang sangat dibutuhkan oleh Israel. Namun, semuanya itu berubah ketika revolusi Islam menggulingkan monarki Shah Muhammad Reza Pahlavi pada 11 Februari tahun 1979. Nah, pemimpin revolusi ini adalah Ayatullah Ruhollah Khomeini. The question is, who is Khomeini? Nah, Khomeini itu adalah seorang ulama tinggi Syiah dan dikenal kritik kerasnya tuh terhadap Syah karena pada saat itu pengaruh-pengaruh Barat masuk ke Iran. Jadi si Khomeini itu nggak senang waktu itu. Karena perbuatannya itu, Khomeini itu sempat dihukum oleh pemerintahan Irak, yaitu dengan cara diasingkan. Nah, diasingkan itu pun tidak satu tempat, dia itu berpindah-pindah. Contohnya seperti di Turki beberapa tahun, kemudian dipindah juga ke Irak, dan akhirnya beberapa bulan di Prancis. Dan totalnya itu selama 14 tahun. Nah, setelah pengasingan itulah terjadi revolusi, dan akhirnya tergulinglah monarki Shah. Nah, setelah itu Khomeini mendirikan pemerintahan teokratis di bawah prinsip yang disebut dengan al-faqih atau kepemimpinan ulama. Nah, buat yang belum tahu apa yang dimaksud dengan teokratis, teokratis itu adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi itu berasal dari Tuhan dan entitas-entitas lainnya. Nah, di bawah pemerintahan Khomeini yang baru ini, Iran mengadopsi anti-Israel yang cukup keras. Dan Iran pun mengutuk pendudukan Israel terhadap Palestina. Nah, tak hanya sampai di situ, Teheran pun membatalkan semua perjanjian dengan Israel. Perjanjian yang sudah lama dibuat pada saat monarki Shah tersebut. Dan Iran mulai mendukung kelompok-kelompok
yang menentang Israel, seperti Hezbollah yang ada di Lebanon dan Hamas yang ada di Palestina. Nah, sejak saat itu tuh, hubungan antara Iran dan Israel semakin memburuk. Kemudian, kedua negara ini kerap terlibat dalam berbagai perselisihan, sehingga mereka tuh disebut sebagai dua negara yang musuh bebuyutan gitu katanya. Nah, mulai dari ribut-ribut tentang pengandaan nuklir hingga saling komentar siap perang. Kemudian, ketegangan mereka berdua itu semakin meningkat ketika Iran mengancam akan menghapus Israel dari peta sebagai buntut serangan Tel Aviv atau Israel terhadap jalur Gaza. Pertarungan antara Iran dan Israel digambarkan sebagai perang bayangan. Karena dalam banyak kasus, kedua negara ini saling menyerang tapi tanpa mengakui keterlibatan mereka masing-masing. Contoh, ada beberapa kasus pembunuhan terhadap ilmuwan Iran, khususnya ahli nuklir dan juga ahli kimia. Ada yang ditembak dan ada juga yang ditaruh bom di dalam mobilnya. Nah, dari kejadian itu, Iran menuduh Israel yang melakukannya. Tapi ya seperti biasa, Israel tidak mau mengakui dialah yang melakukannya. Nah, tak hanya sampai di situ. Serangan yang dilakukan atau bisa dibilang perang diam-diam ini sampai ke tahap hacking ataupun cyber attack. Contohnya ditemukan bermacam-macam virus pada komputer pabrik nuklir, pemerintahan, kemaritiman, dan lalu lintas yang ada di Iran. Ya, tapi gitu, saling tuduh aja. Karena ya selama ini memang tidak ada bukti yang konkret bahwa siapa yang melakukannya. Oke, kita lanjut ke serangan 1 Oktober 2024 lalu. Kemudian ketegangan antara mereka berdua tuh terus meningkat hingga 1 Oktober tahun 2024 lalu. Nah, Iran menembak rudal ke Israel. Menurut media pemerintahan Iran, serangan yang terjadi 1 Oktober lalu adalah serangan cyber berskala besar. Iran menggunakan rudal balistik hipersonik yang dinamai dengan nama Fatah. Nah, itu rudalnya tuh dikasih nama Fatah. Yang uniknya, si rudal ini tuh baru pertama kali diluncurkan. Dan diluncurkan untuk pertama kalinya untuk menyerang Israel. Dilansir dari BBC, militer Israel mengatakan bahwa Iran meluncurkan sekitar 180 rudal. Nah, serangan ini tuh sedikit lebih besar daripada serangan April lalu, ketika Iran menembakkan 110 rudal balistik dan 30 rudal jelajah ke Israel. Nah, alasan dari serangan ini menurut IRGC mengatakan bahwa serangan hari Selasa itu merupakan respon atas pembunuhan Hasan Nasrullah, pemimpin kelompok Hizbullah-nya di Lebanon. Nah, kalau masih ingat tuh yang rame-rame ledakan pager itu. Dan nggak hanya sampai di situ. Serangan ini tuh juga balas dendam atas kematian komandan IRGC-nya Iran. Yang namanya itu, sebentar ya, susah namanya. Abbas Nilforushan. Nah, kira-kira gitu dah. Atau baca aja dari sini ya, itu namanya. Nah, sang komandan ini atau Pak Abbas ini, itu dia tewasnya tuh di Beirut akibat serangan dari Israel. Nah, dan yang ketiga nih, pembunuhan terhadap pemimpin Hamas yang bernama Ismail Haniyeh. Nah, sedangkan Ismail ini tewas langsung di Teheran pada bulan Juli lalu. Gitu. Jadi ada 3 serangkaian pembunuhan atau pemimpin-pemimpin yang didukung oleh Iran. Tapi salah satunya sih memang komandannya sendiri, komandan IRGC. Nah, yang 2 ini kan kelompok-kelompok yang didukung oleh dia. Nah, akibat dari kondisi itu, maka si Iran melakukan serangan terhadap Israel. In another serious escalation here in the Middle East tonight, Iran has launched a barrage of missiles towards Israel. Nah, jadi penasaran nih, bagaimana antara Israel dan Iran, kekuatan militer manakah yang lebih baik di antara keduanya? Oke, kita langsung aja. Nah, kalau kita lihat dalam indeks global Firepower Rank tahun 2024, Iran tuh berada di posisi 14. Sedangkan Israel itu berada di posisi 17 dunia. Nah, pada saat saya cari itu tuh di website itu, ada satu fakta yang menarik bahwa Indonesia itu berada di posisi 13, yakni di atasnya Iran dan pasti di atasnya Israel lagi. Ternyata hebat juga ya kekuatan militer Indonesia menurut website tersebut. Nah, kalau teman-teman nih ada referensi lain, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Saya kutip dari Al Jazeera. Perbandingan antara militer Iran versus
Israel. Kita mulai dari Israel. Nah, Israel tuh memiliki pasukan aktif tuh sekitar 169.500 personel aktif. Nah, sedangkan Iran itu jauh lebih banyak. Dia memiliki 610.000 personel aktif. Bisa dibandingkan tuh dari personel aktif aja ya. Oke, sekarang kita lanjut ke reverse personel atau personel cadangan. Dari Israel tuh memiliki 465.000 personel cadangan. Sedangkan Iran itu memiliki 350.000 personel cadangan. Which mean itu lebih sedikit doang daripada Israel. Kemudian kita lanjut ke budget perang mereka, budget pertahanan yang saya disebut ya, atau defense budget di tahun 2023. Itu dari Israel tuh sekitar 27,5 billion US dollar. Besar banget tuh. Nah, sedangkan si Iran itu hanya memiliki 10,3 billion US dollar. Nah, kalau masalah duit nih banyakan si Israel lah. Emang Israel kaya ya? Ya, sokongan dari Amerika. Nggak bisa jadi. Kemudian kita lanjut ke combat capable aircraft atau pesawat tempur. Nah, dari pesawat tempur dari Israel tuh memiliki 345 unit pesawat tempur, sedangkan Iran itu memiliki 312 plus 32 dari IRGC. Nah, kalau dibilang nih so-so lah ya, mirip-mirip kalau untuk pesawat tempur ya. Kemudian kita masuk ke air defense. Nah, ini yang paling terkenal nih di Israel khususnya. Nah, Israel tuh memiliki Iron Dome. Nah, itu kita sering dengar banget tuh di TV. Nah, selain Iron Dome itu ada juga David Sling and Arrow System. Dan sedangkan di Iran nggak terlalu terkenal sih. Namanya itu Bafar 373, S300 dan Kordat System. Itu sistem pertahanan udara mereka. Tidak disebutkan sih berapa jumlahnya. Oke, sekarang kita lanjut ke artileri. Artileri itu dari tim Israel itu memiliki 530 doang, sedangkan Iran gila sekali itu memiliki 6.798 plus. Itu benar-benar kalah banget tuh. Oke, sekarang kita lanjut ke helikopter perangnya. Helikopter mereka itu dari Israel memiliki 43 unit helikopter, sedangkan Iran tuh memiliki 57 plus 5 dari IRG. Nah, kita kalah lagi nih. Lebih unggul si Iran. Kemudian yang terakhir adalah submarine atau kapal selam ya. Kapal selam Israel tuh hanya memiliki 5, sedangkan Iran punya 17. Banyak sekali. Nah, segitu perbandingan dengan kekuatan militer Iran dan Israel. Nah, silahkan teman-teman simpulkan sendiri aja. Kekuatan militer mana yang paling hebat? Atau yang paling kuat? Khususnya di antara mereka berdua aja dulu. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar. Ya, lanjut. Oke, sekarang kita bahas impact dari serangan 1 Oktober lalu. Apa saja sih impact-nya? Nah, menurut rincian operasi Iran masih belum jelas. Tetapi IRGC mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa rudal tersebut ditujukan ke target militer dan keamanan viral di Israel. IRGC kemudian mengatakan bahwa serangan ini ditujukan khusus kepada 3 pangkalan militer yang ada di Israel, khususnya di wilayah Tel Aviv. Nah, IRGC mengatakan bahwa 90% proyektil yang ditembakkan mengenai sasaran. On the left side, you have the Khaybar Shakan. It has much longer and 1 ton of explosive. If it hits a building, it probably will demolish that building and the rest of the building next to it. If it hits a street, the whole street will collapse down. And that's from last week? This is from last week, from October 1st attack. Nah, itulah beberapa fakta serangan 1 Oktober maupun sejarah dari Iran dan Israel. Oke, umat manusia itu harus mengakhiri perang sebelum perang tersebut mengakhiri umat manusia. Nah, dari saya pribadi itu besar harapan saya seluruh negara di dunia ini tuh melihat, membuka matanya apa yang dilakukan genosida oleh Israel terhadap Palestina. Sehingga tergerak hatinya untuk membela Palestina. Nah, tidak mesti dengan jalur perang yang dilakukan Iran pada waktu itu. Bisa juga dengan jalur diplomasi, ya seperti yang dilakukan oleh Ibu Retno dari Indonesia. Nah, kita doakan semoga Palestina mendapatkan kemerdekaan dan kebebasannya. Buat semua yang nonton video ini tuh bukan masalah agama ataupun kelompok-kelompok, tapi ini masalah kemanusiaan ataupun human rights. Kita semua wajib menolak penjajahan di muka bumi ini.
Oke, sekian dulu dari saya. Silahkan like and subscribe jika menurut kalian video ini tuh bagus. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, keluarga maupun sosial media kalian. Dan jika ada tambahan, revisi maupun pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you for watching and see you in the next video. Oke.